Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Puji selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai elemen dan struktur teori akuntansi. Beranggotakan kelompok yaitu satu Akila Putri Hamidah dengan NIM akhir 268, yang kedua Ibnu Cahyonugroho dengan NIM akhir 213, yang ketiga Aulia Ali Nugrahaini dengan NIM akhir 211, dan yang terakhir M. Zamrud Alunaja dengan NIM akhir 217. Untuk mengetahui teori akuntansi, pada dasarnya yang harus dipelajari terlebih dahulu yaitu kita harus menganalisa dan bisa mengurai unsur-unsur dari teori akuntansi itu sendiri. Salah satu upaya untuk itu adalah mengenal elemen-elemen teori akuntansi. Struktur teori akuntansi ini dimulai dari perumusan tujuan laporan keuangan. Baru dari tujuan ini dirumuskan apa itu postulat, konsep, prinsip, dan terakhir yaitu standar akuntansi disusun sebagai pedoman atau teknik yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemikiran mengenai teori. Suatu teori disusun berdasarkan struktur logis dan hubungan antar komponennya. Ada 6 jenis utama struktur teoris berdasarkan tingkat formalisasi ini, yaitu 1. Teori deduktif lengkap, yaitu memiliki struktur formal yang lengkap dengan aturan-aturan atau aksioma yang jelas dan seluruh langkah-langkah dalam perluasan deduktifnya dinyatakan dengan lengkap. Yang kedua ada teori hierarki, yaitu teori yang dibangun berdasarkan prinsip dasar tertentu di mana hukum-hukum di dalamnya diturunkan secara logis dan prinsip tersebut. Yang ketiga adalah pra-pengandaian sistematis, yaitu teori yang dibuat berdasarkan asumsi tertentu. Yang keempat adalah teori kuasi deduktif, yaitu teori yang tampak deduktif tetapi sebenarnya masih menggunakan cara berpikir induktif atau belum sepenuhnya menggunakan logika deduktif. Yang kelima yaitu percobaan teoritis, yaitu konsep atau sistem yang belum sepenuhnya bisa diformalkan tanpa dimodifikasi besar pada konsep atau hubungan antar elemen dalam teori tersebut. Artinya teori ini masih dalam tahap pengembangan yang belum selesai serta masih membutuhkan banyak penyempurnaan. Yang terakhir atau yang keenam yaitu teori yang saling berhubungan, yaitu teori yang terdiri dari hukum-hukum yang saling berkaitan sehingga membentuk pola atau jaringan hubungan tertentu yang dapat diidentifikasi. B. Fungsi dan struktur teori. Klasifikasi fungsi menurut John Harvard dan Saint Jacques di sini yang pertama 1. Fungsi deduktif, yaitu teori digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep dan hubungan yang ada agar kita memahami penyebab dan kekuatan yang mendasarinya. Contohnya itu teori gravitasi menjelaskan mengapa benda jatuh ke tanah. Yang kedua ada fungsi pembatas, yaitu teori membantu membentukkan pembatasan tentang fenomena apa yang perlu dijelaskan dan bagaimana cara mengabstraksikannya, yaitu contohnya dalam ekonomi teori permintaan dan penawaran hanya membahas interaksi harga dan jumlah barang tanpa memperhitungkan faktor emosional pembeli. Yang ketiga adalah fungsi generatif, yaitu teori bisa menginspirasi hipotesis baru yang dapat diuji atau ditimbulkan ide-ide yang menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut. Contohnya itu teori evolusi memunculkan berbagai hipotesis baru tentang bagaimana spesies berkembang seiring waktu. Yang keempat adalah fungsi integratif, yaitu teori menyusun konsep dan hubungan antar unsur agar terintegrasi secara logis dan konsisten. Contohnya itu teori relativitas Einstein menggabungkan konsep ruang dan waktu dalam satu model yang koheren. Yang kelima atau yang terakhir tingkat abstrak, yaitu teori menyederhanakan informasi dengan menggeneralisasikan konsep, yaitu menghilangkan bagian yang kurang relevan agar lebih fokus pada aspek penting dari fenomena yang dijelaskan. Contohnya itu teori ekonomi klasik tidak memasukkan variabel psikologis individu karena lebih fokus pada faktor pasar seperti harga dan produksi. C atau yang tiga yaitu evaluasi teori. Keberhasilan pengembangan suatu teori bergantung pada kebenaran yang dimiliki dan sampai sejauh mana teori tersebut memiliki kesesuaian dengan kenyataan. Suatu teori dievaluasi untuk membuktikan kecukupan dari permasalahan yang dikemukakannya. Dari 70 kriteria teori-teori yang baik seperti diungkapkan oleh berbagai literatur, SC. memilih 24 kriteria evaluasi yang paling relevan yang disusun dengan urutan yang paling penting, yaitu 1. Dapat diverifikasi, 2. Dapat diprediksi, 3. Konsisten, 4. Andai, 5. Akurat, 6. Umum, 7. Utilitas, 8. Penting, 9. Multi penerapan, 10. Memiliki satu arti, 11. Dikendalikan, 12. Dapat distandarkan, 13. Sinergi, 14. Kehematan,
15 kesederhanaan, 16 stabilitas, 17 keseringan, 18 kemampuan untuk diterjemahkan, 19 kelangsungan, 20 ketahanan, 21 pengenalan, 22 kepopuleran, 23 kemanjuran, dan yang terakhir 24 densitas. Baik, selanjutnya yaitu ada pemikiran mengenai konsep elemen dan struktur akuntansi. Untuk yang pertama yaitu hakikat dan pentingnya konsep. Konsep secara fundamental adalah sesuatu yang penting, baik dalam akuntansi maupun dalam ilmu-ilmu yang lain. Konsep adalah unit-unit utama dari suatu teori, dan pembuatan teori yang baik mengandung artian pembentukan konsep yang baik. Konsep teoritis adalah konsep yang memainkan peranan khusus dan terkandung dalam suatu teori tertentu. Lalu ada konsep disposisi mengacu kepada suatu kecenderungan untuk menunjukkan reaksi-reaksi yang spesifik menurut kondisi-kondisi tertentu yang dapat ditetapkan. Kemudian ada validitas konsep. Validasi dari suatu konsep pada kenyataannya penting untuk penerimaannya sebagai suatu konsep yang bermanfaat yang dapat dimasukkan ke dalam suatu teori tertentu. Jenis-jenis validitas konsep yang terdapat dalam literatur menurut Zalmat dan rekan-rekannya yaitu yang pertama ada validitas observasional, yang kedua ada validitas isi, yang ketiga ada validitas yang berhubungan dengan kriteria yaitu validitas prediktif dan validitas konkuren, yang keempat validitas gagasan, yang kelima adalah validitas sistematik, yang enam validitas semantik, dan yang ketujuh yaitu validitas pengendalian. Baik, bahasan selanjutnya yaitu menangani hipotesis. Nah, kali ini yaitu dari dalil ke hipotesis. Dalil dalam suatu teori menetapkan hubungan antara konsep-konsep dalam teori tersebut. Ditunjukkan oleh sebuah kalimat. Secara umum, ciri-cirinya adalah adanya angka dan tingkat predikat dari keumuman. Nah, dalil dapat menjadi hipotesis jika mereka mengacu kepada fakta-fakta yang tidak berpengalaman dan pada waktu yang bersamaan dapat diperbarui berdasarkan atas pengetahuan yang baru diperoleh. Untuk menguji suatu dalil diperlukan yaitu adanya ujian empiris. Selanjutnya yaitu konfirmasi atas hipotesis. Konfirmasi adalah dibutuhkan untuk mengetahui sampai sejauh mana suatu hipotesis mampu menunjukkan kebenaran secara empiris, yaitu menggambarkan dunia nyata dengan akurat. Hipotesis yang semata-mata dapat dikonfirmasi datang dari pernyataan-pernyataan eksistensial, yaitu pernyataan yang mengajukan eksistensi dari beberapa fenomena. Sebaliknya, hipotesis yang semata-mata dapat disanggah datang dari hukum-hukum universal, yaitu pernyataan-pernyataan yang dapat mengambil bentuk dari persyaratan-persyaratan generalisasi yang universal. Selanjutnya, hakikat dari penjelasan. Ernest Nagel menyatakan bahwa tujuan khusus dari suatu usaha ilmiah adalah untuk memberikan penjelasan yang sistematis dan didukung secara tanggung jawab. Syarat-syarat model-model penjelasan antara lain yaitu persyaratan akan relevansi penjelasan, berarti bahwa model penjelasan harus bagaimanapun caranya menunjukkan bahwa fenomena yang akan dijelaskan adalah telah diekspektasikan mengingat kondisi-kondisi yang ada. Kemudian, persyaratan akan kemampuan untuk diuji, berarti bahwa penjelasan ilmiah harus dapat diuji secara empiris. Nah, ada beberapa model penjelasan seperti model fungsional, genetik, pola, peristiwa, dan empiris logis. Lalu yang terakhir ada hakikat dari prediksi. Prediksi dapat dilakukan dengan teknik-teknik ekstrapolasi yang memprediksi suatu variabel atas dasar dari variabel itu sendiri, atau teknik-teknik asosiatif yang memprediksi suatu variabel atas dasar dari variabel-variabel lain. Nah, kriteria yang dikenal dalam evaluasi suatu prediksi antara lain adalah kemampuan untuk dapat dikonfirmasi atau disangkal, ruang lingkup, presisi, akurasi, dan kekuatannya. Terakhir ada materi konteks penemuan elemen dan struktur teori akuntansi. Nah, proses penemuan itu adalah suatu proses yang lebih penting sebelum terjadinya justifikasi atau pembuktian. Nah, secara umum ada 4 prosedur yang digunakan untuk menghasilkan atau menemukan generalisasi atau kesimpulan atau prinsip-prinsip yang berlaku secara umum dalam suatu penelitian ilmiah. Yang pertama ada mimpi. Sebagai prosedur penemuan, yaitu mimpi itu memiliki peranan penting dalam penemuan ilmiah.
Meskipun ini tuh terkesan lebih metaforis atau simbolis, bisa jadi mengacu pada pemikiran atau inspirasi yang datang pada saat seseorang itu sedang bermimpi. Lalu yang kedua yaitu menguraikan prosedur penemuan yang dirasakan secara langsung oleh peneliti. Ini tuh merujuk pada cara peneliti memahami atau merasakan langsung proses penemuan yang kemudian bisa dijelaskan atau dijabarkan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut. Yang ketiga yaitu pendekatan deduktif. Pendekatan ini tuh dimulai dengan prinsip atau dalil dasar, lalu digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang logis mengenai topik yang sedang dipelajari. Dalam konteks akuntansi, langkah yang digunakan untuk menghasilkan suatu pendekatan deduktif ini ada 4, yaitu yang pertama menyatakan tujuan dari laporan keuangan, yang kedua memilih dalil-dalil akuntansi, yang ketiga menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi, dan yang keempat mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu pendekatan induktif. Pendekatan ini dimulai dengan observasi atau pengamatan yang dilakukan terlebih dahulu. Dan dari pengamatan tersebut bisa ditarik kesimpulan yang umum. Nah, tahapan pada pendekatan induktif ini ada 4, yaitu yang pertama mencatat seluruh observasi yang dilakukan, menganalisis dan mengklasifikasikan hasil observasi untuk menemukan pola atau hubungan yang berulang. Yang ketiga, menghasilkan generalisasi dan prinsip-prinsip akuntansi dari observasi berdasarkan hubungan yang terus berulang. Dan yang keempat, menguji kebenaran dari generalisasi tersebut atau kesimpulan tersebut. Nah, yang kelima yaitu hubungan antara deduktif dan induktif. Meskipun pendekatan deduktif ini biasanya diawali dengan ide umum, formulasi ide ini sering melibatkan pemikiran induktif yang didasari oleh pengetahuan penulis dan pengalaman dalam praktik akuntansi. Presentasi dari kelompok kami kurang lebih mohon maaf. Bila topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.